Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan berbagai kenikmatan yang telah kita rasakan, yang telah kita jalani pada hari ini. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti diteruskan dengan salat tarawih dan salat witir secara berjamaah. Pada malam hari ini insyaallah kita sudah memasuki malam ke berapa Ramadan? 11 sih. Ada yang 11, ada yang 10 mungkin. Ada yang 11, ada yang 10. Ala kulli hal, ini semua adalah berkat nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebagai orang yang beriman dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seperti halnya perkataan Imam Ibnu Taimiyah, yang dimana ini dinukil dari perkataan para salaf, yaitu orang yang paling kuat di muka bumi adalah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah tentu sangat berrealisasi, tentu sangat bisa kita terima perkataan ini. Karena pada saat ini banyak sekali orang yang khawatir akan hari esok, banyak sekali orang yang tidak bisa, bahkan putus asa untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan mohon maaf, saking putus asanya, saking khawatirnya mereka sampai bunuh diri. Mungkin di media sosial banyak kita temukan bahwasanya para remaja ada yang putus asa dengan kehidupan percintaannya, akhirnya mereka bunuh diri. Ada juga kepala rumah tangga, bapak-bapak yang menghidupi anak istrinya di mana sudah lelah untuk mencari nafkah, karena lelahnya itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka menyerah dan akhirnya juga dalam kasus itu bisa bunuh diri. Bisa juga ketika ada siswa ataupun peserta didik yang sangat getol untuk belajar, akan tetapi ketika dia belajar tidak pernah masuk dalam materinya, dia tidak bisa menerima materi yang diajarkan oleh gurunya, ataupun dia belajar sendiri tetapi tidak masuk dalam akalnya dan hatinya, akhirnya dia juga putus asa dan mohon maaf dalam kasus itu juga ada yang bunuh diri. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita dalam kehidupan ini selalu menyerah, tidak semuanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang hidup kita akan sia-sia. Dimana ketika sebaliknya kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana dalam kehidupan ini kita tahu bahwasanya mohon maaf, kadang-kadang usaha itu mengkhianati hasil. Mungkin ada perkataan usaha tidak mengkhianati hasil, akan tetapi mohon maaf, dalam suatu kasus yang telah saya sebutkan tadi, usaha itu kadang-kadang mengkhianati hasil. Ketika usaha itu mengkhianati hasil, contohnya ada seorang peserta didik selalu belajar setiap malam, setiap waktu belajar dan belajar, akan tetapi di kelas selalu ranking terbawah. Ini adalah suatu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat cobaan yang ditimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka pahalanya itu akan lebih besar daripada orang-orang yang lainnya. Maka ini kita tanamkan kepada diri kita yang mengaku kita adalah pribadi yang beriman,
adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan kita, insya Allah semakin kuat juga tawakal kita. Sebegitu pula sebaliknya, semakin kuat tawakal kita, maka itu adalah indikasi keimanan kita juga semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah, "Wa tawakkal 'alallah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakal kepada Allah in kuntum mu'minin, yaitu itu adalah indikasi ketika seseorang mengikrarkan kepada dirinya yaitu sebagai orang yang beriman. Surah Al-Maidah ayat 23. Wa tawakkal 'alallah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini adalah indikasi orang yang beriman dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kita bertawakal kepada Allah, maka itu adalah kita selalu mengusahakan untuk membunuh rasa takut kita, membunuh rasa khawatir kita, melawan godaan-godaan setan yang senantiasa menyerang dari arah kanan, kiri, atas, bawah, depan dan belakang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan-setan itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana setan adalah innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian, yaitu kita sebagai manusia. Di mana setan selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membisikkan kekhawatiran-kekhawatiran, selalu membisikkan suatu kekhawatiran yang dimasukkan ke dalam hati manusia. Akhirnya manusia kalah dengan godaan setan, dan mohon maaf mereka-mereka ini bisa jadi seperti kasus yang saya bicarakan tadi, bunuh diri dan sebagainya. Maka dari itu kita kembalikan semuanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu selalu berikhtiar semaksimal mungkin, selalu berusaha semaksimal mungkin, dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu itu baik kepada kita karena Allah sudah meridhoi itu. Barangkali juga itu adalah hal yang buruk bagi kita karena Allah juga meridhoi keburukan kepada diri kita. Senantiasa kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jami'ah.